Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak semua, untuk siang hari ini izinkan saya untuk men-share materi tentang profil pelajar Pancasila. Jadi untuk materi hari ini kita membahas tentang profil pelajar Pancasila. Sudah terlihat Bapak? Sudah Pak. Baik. Sudah Pak. Iya Pak. Definisi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi pelajar Pancasila atau siswa-siswa kita nantinya diharapkan bisa menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dan para pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya lulus kerja di perusahaan juga tidak punya attitude, tapi di sini siswa diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Untuk nilai-nilainya sendiri atau dimensinya ada 6, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Untuk yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan selanjutnya adalah kreatif. Untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Pancasila atau siswa-siswa kita nanti diharapkan untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Contoh di sekolah-sekolah kita, mungkin yang notabene adalah sekolah Islam, berbasis Islam, contoh SMK Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Kalau di sekolah saya sendiri, untuk penguatan profil pelajar Pancasila di beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sendiri, semua siswa atau guru karyawan itu diwajibkan untuk mengikuti sholat. Itu ketika pelajaran pun diberhentikan Bapak. Kalau di sekolah Bapak seperti apa? Sama Pak. Sama ya Pak? Sama Pak. Ketika pelajaran masih berlangsung pun, ketika mendengar azan, semua kegiatan diberhentikan. Dan di sini juga tidak hanya siswa Pak, semua guru, karyawan, kepala sekolah pun ikut sholat berjamaah. Bahkan kalau di tempat kami, kepala sekolah itu sebagai imam, jadi sebagai contoh. Jadi tidak hanya siswa yang digiring untuk mengikuti sholat berjamaah, tapi juga ada contoh dari guru-guru, bahkan kepala sekolah untuk menjadi imam. Berarti jadi panutan ya Pak? Iya, betul. Jadi tidak hanya anak-anak yang disuruh, tapi semua guru karyawan pun mengikuti kegiatan tersebut. Jadi ibaratnya tidak, kalau bahasa Jawanya itu jargoni Pak. Nah, bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan. Jadi kita hanya menyuruh anak, tapi kita sendiri tidak bisa menjadi contoh atau panutan. Padahal guru yang berhasil adalah guru yang bisa menjadi contoh untuk, atau sebagai bahasanya apa? Idola ya Pak? Idola. Mulai dari perilaku dan kegiatan sehari-hari itu menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Jadi di sini diharapkan guru-guru di Indonesia ini bisa mencontohkan hal-hal yang baik, tidak hanya menyuruh. Baik itu di agama apapun itu, tetap yang namanya kebaikan juga harus diutamakan. Terus selanjutnya untuk berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya,
sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Mungkin sekarang benar-benar sudah menjadi budaya globalisasi ya Pak, terkait budaya luar, budaya barat, sedangkan kita adalah budaya ketimuran, tetapi tidak menutup kemungkinan atau bahkan sekarang juga sudah mulai budaya barat sudah masuk ke kita atau ke Indonesia ini. Jadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri jangan sampai hilang atau luntur dengan adanya budaya-budaya yang dari luar tadi. Contohnya aja seperti halnya K-pop ya Pak. Bapak tahu tentang K-pop ya Pak? Ya. Atau Korean? Korea apa? Korea Pak. Sekarang kan BTS. betul BTS dan lain-lain. Blackpink, Korea, gitu kan Pak. Sekarang banyak sekali pemuda-pemuda kita atau pelajar atau siswa yang menganut atau mengidolakan budaya-budaya dari luar. Padahal budayanya sendiri ibaratnya tidak terjamah. Contoh saja untuk perihal gamelan, kalau di Jawa sendiri itu kan gamelan sangat identik dengan kebudayaan ya Bapak. Bisa kita lihat sendiri sekarang atau akhir-akhir ini tidak ada yang bisa atau tidak ada yang meneruskan Bapak. Sangat miris sekali. Jadi budaya-budaya luhur bangsa Indonesia itu sendiri sudah mulai luntur, sudah tergantikan oleh budaya-budaya dari luar. Dan itu nanti menjadi momok atau bumerang buat kita semua. Budaya kita hilang, tapi digantikan dengan budaya yang baru. Apakah kita harus mengikuti budaya tersebut atau kita harus menjaga budaya kita? Itu menjadi PR buat kita, yaitu profil pemuda Pancasila yang berkebinekaan global. Jadi jadi pelajar Pancasila tidak boleh menghilangkan budaya leluhur bangsanya itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Jadi di sini siswa kita dituntut untuk mandiri ya Bapak. Mulai dari cara pembelajaran, cara mereka belajar. Jadi mereka dituntut untuk bisa menemukan caranya sendiri seperti apa, tentunya dengan dukungan dari kita sebagai pengajar. Selain itu, dengan mandiri mereka otomatis bisa mengekspresikan diri mereka masing-masing tanpa kita tanpa kita beri intervensi ya Bapak. Tanpa kita beri intervensi, mereka bisa mengembangkan dirinya sendiri secara mandiri dan mereka bebas mau mendapatkan apapun, informasi apapun yang mereka mau, ya kita tidak bisa melarang mereka. Karena di sini kembali lagi proses pendidikan yang merdeka. Kemudian yang keempat adalah bergotong royong. Baik, hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah satu, melakukan kolaborasi. Jadi di sini melakukan kolaborasi artinya tahu ya Bapak ya, semua ya. Tahu Pak. Berarti mereka saling berdiskusi atau mereka saling bekerja sama untuk melakukan sebuah kegiatan. Seperti contoh ketika kita sedang melaksanakan praktek atau praktikum di sekolah, karena kita jurusan teknik kendaraan dengan otomotif, tentunya tidak semua praktikum bisa dilakukan oleh individual atau oleh satu siswa, tetapi di situ juga ada campur tangan siswa lain. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk bisa bergotong royong, menghilangkan egoisme mereka masing-masing sehingga menghasilkan kerja yang maksimal. Selanjutnya memiliki kepedulian yang tinggi. Nah, dari kolaborasi itu otomatis akan muncul kepedulian yang tinggi
karena otomatis mereka juga saling mengenal satu sama lain, cara kerjanya seperti apa. Ketika temannya mengalami kesulitan, otomatis mereka akan peduli terhadap teman sesama. Kemudian bernalar kritis. Jadi pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik. Di sini gagasan yang baik berarti siswa itu tidak hanya menerima informasi dan dilahapnya dengan mentah-mentah ya Bapak. Di situ juga harus ada andil kita untuk mengarahkan anak-anak bisa memilih atau memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax, apalagi di zaman sekarang ini ya Bapak, banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohlah terkait dengan isu-isu corona itu seperti apa, ya, corona itu tidak berbahaya, corona itu adalah sebuah apa itu namanya Pak? Intinya corona itu adalah sebuah bisnis global dan lain-lain. Jadi kita sebagai penerima informasi pun harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang tepat atau benar, mana informasi yang salah. Jadi tidak hanya menelan mentah tentang informasi tersebut. Lalu diharapkan mereka dapat menganalisa dan mengevaluasinya. Jadi tidak hanya menerima yang seperti yang tadi saya sampaikan, mereka juga harus menganalisis nih, benar nggak nih kira-kira, dan mengevaluasinya. Kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Jadi setelah mereka menerima informasi, terus memilah dan memilih mana informasi yang benar, mana yang salah, mereka bisa kemudian merefleksikan pemikiran tersebut untuk kehidupan selanjutnya. Jadi mereka bisa menggunakan pikiran tadi atau informasi tadi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya akan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan. Jadi pelajar Indonesia itu kedepannya akan dituntut untuk dia itu harus punya pemikiran ya Bapak, pemikiran yang baru sehingga nanti akan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Contohlah ketika kita praktek kewirausahaan. Ya Bapak, anak-anak diminta atau diharapkan bisa berkreasi sesuai dengan kemampuannya dan keinginannya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengintervensi mereka untuk atau membatasi kreativitas mereka. Contoh kalau di tempat saya itu ada kegiatan unit produksi, diantaranya adalah pembuatan rak sepatu. Tahu ya Bapak ya, rak sepatu yang dari besi. Mereka hanya diberi perintah untuk membuat kreasi, membuat rak sepatu atau membuat ya. Jadi mereka hanya diperintahkan untuk membuat hal tersebut, menyuruh mereka untuk membuat tidak A dan B dan C. Tapi mereka berkreasi sendiri. Mereka otomatis akan mencari ide-ide mulai dari internet, di buku-buku dan lain-lain. Sehingga hasil dari karya mereka berdasarkan pemikiran mereka otomatis akan berdampak positif bagi para peserta. Ternyata hasil saya bagus nih. Gitu.
Dan apalagi dengan apresiasi dari guru-guru sini atau bahkan lingkungan sini juga sudah membeli produknya. Jadi siswa tidak hanya diminta untuk membuat produk, tapi mereka juga diminta untuk menjual produk tadi. Dan otomatis dengan hasil yang mereka dapat itu akan dibagi itu Pak, dibagi keuntungan. Jadi sekolah hanya mengambil keuntungan untuk modal awal, mulai dari besi, las, kawat las, dan lain-lain, itu nanti dihitung. Kemudian siswa itu diminta untuk menjual produknya tadi, ya, di luar dengan harga seberapa terserah mereka. Yang jelas itu harus mendapatkan untung karena modal mereka nanti akan dikembalikan ke sekolah untuk modal selanjutnya. Jadi di sini selain menuntut kreativitas, anak-anak juga diajarkan tentang berwirausaha. Sehingga diharapkan nanti setelah lulus SMK, siswa itu bisa langsung mempunyai karya sendiri atau tanpa harus menunggu dia itu diterima di perusahaan atau bahkan kerja di tempat yang tidak seharusnya, dalam artian jurusan TKR tapi kerjanya di Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Jadi tidak sinkron atau tidak sesuai dengan jurusannya. Tapi dengan adanya kegiatan tadi berwirausaha dengan meningkatkan kreativitas, anak-anak justru dilatih untuk mengembangkan pikiran atau cara berpikir mereka. Jadi tidak menunggu pembukaan lowongan pekerjaan, tapi mereka sudah bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga mereka tidak tergantung dengan keadaan di pabrik. Bahkan itu sudah dibuktikan dengan banyaknya siswa yang lulus itu langsung membuka jasa untuk pembuatan rak dan pot tadi, Pak. Jadi di sini memang ada bukti nyata yang konkret, anak itu sudah langsung bisa membuka lapangan pekerjaan baru dengan adanya kegiatan-kegiatan unit produksi tadi, otomatis akan mendapat penghasilan yang memang sesuai dengan hasilnya mereka. Kemudian untuk ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila, yang satu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu yang pertama akhlak beragama. Akhlak beragama tadi yang sudah saya sampaikan, mereka harus mempunyai akhlak-akhlak yang baik secara agama. Jadi di sini namanya agama pasti mengajarkan yang baik-baik ya Bapak. Akhlak beragama tersebut diharapkan dapat merubah kepribadian siswa. Kemudian di sini poin kedua, akhlak pribadi, terus akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Jadi selain kepada manusia, pribadi dan manusia yang lain, ini juga ada kepada alam. Jadi diharapkan profil pemuda pelajar Pancasila ini bisa merubah sikap maupun akhlaknya mereka sendiri, baik di lingkungan, baik secara agama, pribadi, manusia, bahkan ke ranah lingkungan. Jadi tidak ada yang merusak alam. Kemudian akhlak bernegara. Kemudian yang berkebinaan global, mengenal dan menghargai budaya. Jadi mereka tidak hanya diharapkan untuk melanjutkan budaya ya. Jadi di sini juga harus mengenal budaya itu sendiri. Seperti apa sih budaya kita? Jadi tidak hanya mengenal budaya dari luar. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Selanjutnya refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan kebinekaan. Selanjutnya berkeadilan sosial. Selanjutnya bergotong royong. Ada poin kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Di sini untuk berbagi otomatis siswa juga diharapkan dapat berbagi. Contohlah mereka dapat berbagi ilmu, bahkan pengalaman mereka ketika mereka sudah berada di bengkel lain, tapi temannya ada yang belum pernah mengalami kegiatan tersebut, jadi mereka bisa saling sharing atau berbagi dengan teman-temannya terkait ilmu yang sudah dia pahami. Kemudian ada mandiri. Di
di situ ada poin pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Jadi pemahaman diri di sini mereka harus bisa memahami diri dan situasi terkait kegiatan apapun yang mereka sedang laksanakan, yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Kemudian ada penalaran kritis, ada poin memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Selanjutnya untuk profil kreatif, 1. Menghasilkan gagasan yang orisinil, 2. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, yang ketiga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, jadi di sini selain tadi yang saya sampaikan anak dituntut kreatif untuk menghasilkan sebuah karya, di sini juga mereka harus bisa berpikir secara alternatif. Jadi mereka harus punya solutif atau bersifat solutif. Dia ketika mengalami permasalahan A, katakanlah contohlah mereka kesulitan untuk cara membuka starter. Nah, mereka harus punya solutif nih atau punya solusi yang lain. Cara A tidak bisa, mereka harus berpikir secara kreatif untuk melaksanakan cara selanjutnya. Jadi tidak hanya berpaku terhadap satu alternatif, tapi mereka juga punya solusi yang lain. Kemudian kegunaan profil pelajar Pancasila. Di sini tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian Ki Hajar Dewantara telah mengonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Salah satunya adalah pendidikan yang merdeka. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang telah atau yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Di sini untuk pemangku kepentingan pendidikan, Bapak sudah paham ya? Pak. Ya, ya. Sudah. Untuk ya, pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari siapa saja, Pak? Ada Kepala sekolah, pengawas, betul sekali. pemerintah daerah, Sekolah, pengawas, guru, dan pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah pusat ya, Bapak. Ya. Selanjutnya untuk rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Kompas, yang namanya kompas adalah sebuah alat penunjuk ya Bapak, penunjuk arah. Kita mau menuju ke arah mana nih? Ke arah barat atau barat daya atau timur. Nah, rumusan profil pelajar Pancasila ini sebagai kompasnya kita nih, bagi pendidik dan pelajar Indonesia atau siswa. Jadi mau dibawa kemana arah pendidikan, ya itu sebagai kompasnya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Nah, di sini, Pak, untuk penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu. Belajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Jadi di sini ada 4. Mulai dari budaya sekolah, di dalamnya ada iklim sekolah, kebijakan pola interaksi,
dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Jadi kebijakan-kebijakan sekolah juga menentukan bagaimana profil pelajar Pancasila di sekolah itu dapat dilaksanakan. Kemudian intrakurikuler, di dalamnya muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar. Jadi kegiatan belajar mengajar otomatis akan di situ sebagai cara ya Pak untuk melaksanakan penerapan profil pelajar Pancasila. Kemudian proyek, pembelajaran yang berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini proyek itu berarti kita harus mempunyai suatu proyek sebagai tolak ukur kita ya Bapak. Contohlah katakan di tempat kita atau di tempat saya itu untuk di lingkungan sekitar karena jauh dari pusat keramaian, karena kita ada di bagian pinggiran nih Pak, pinggiran laut ya, dekat dengan laut, bukan pinggiran laut ya, dekat dengan laut dan bahkan pinggiran dari kota Cilacap itu sendiri. Nah, di sekitar kita bukan jarang sekali ada bengkel secara resmi Bapak. Karena bengkel resmi atau biasanya kan ada di kota ya Pak. Di sini justru ada kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar kita yang meskipun jauh dari jurusan kita atau TKR itu, mereka itu membuat sebuah kerajinan berupa dari tanah liat Bapak. Mulai dari kendil, tahu kendil ya Pak? Tahu Pak, tahu. Nah, di sini di lingkungan kita Buat minum ya Pak ya? gimana Bapak? Yang buat minum ya? Iya Pak, yang buat minum. Yang buat minum. Terus tempat, kalau di Jawa itu tempat ari-ari Pak. Nah, kalau di tempat Bapak kurang tahu saya namanya apa. Terus ada cobek dan lain-lain. Nah, di sini tidak hanya anak itu diarahkan untuk menjadi ahli atau kompeten dalam bidangnya, tapi di sini juga kita punya proyek Pak. Kita punya proyek yang itu nanti akan berinteraksi dengan lingkungan terkait dengan pembuatan gerabah tadi. Jadi kita sudah akan melangkah ke sana untuk mengadakan MOU Pak. Jadi anak juga diharapkan bisa membuat gerabah-gerabah tadi dan nantinya akan bisa dijual untuk sebagai unit produksi dari sekolah tadi. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, di sini kebetulan saya sebagai pembina ekstrakurikuler juga Bapak. Ya, di sini sangat-sangat penting ekstrakurikuler itu ada di sebuah lingkungan sekolah karena dengan adanya ekstrakurikuler mereka itu bisa menyalurkan menyalurkan stresnya mereka Pak dengan melakukan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka sukai. Setelah lelah belajar, capek dengan pelajaran. Nah, mereka disuguhi dengan ekstrakurikuler yang notabene mereka suka. Otomatis dari rasa-rasa mereka yang penat dengan pelajaran, mereka akan merasakan fresh kembali setelah mengikuti ekstrakurikuler tadi. Selain itu, otomatis dengan adanya ekstrakurikuler mereka diharapkan juga untuk mendapatkan peringkat atau mendapatkan apa ya Pak, juara ya Pak dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tadi. Nah, untuk profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi ya Pak, bukan tematik. Jadi di sini layaknya kita membuat jus nih, ada berbagai macam rasa atau varian buah di dalamnya yang menjadi satu, melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang apel, mana yang mangga, mana yang jeruk, karena mereka sudah menjadi satu dalam satu wadah, seperti itu. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bagi guru, pertama adalah pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru. Jadi di sini guru juga dituntut untuk berkolaborasi dengan
guru-guru yang lain agar menciptakan sebuah penerapan profil pelajar Pancasila yang baik. Kemudian pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Untuk pengelolaan waktu dan kegiatan, satu, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Yang kedua, sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Yang ketiga, kolaborasi dengan narasumber pengayak proyek, masyarakat, komunitas, universitas, praktisi. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, di sekolah kami, ada sekolah saya, sudah berkolaborasi dengan narasumber pengayak proyek. Contohlah, Iduka, ya, mereka sudah MOU dengan kita untuk menciptakan atau membuat sebuah kurikulum yang nantinya sebagai pengembangan dari kurikulum sekolah tadi. Kemudian di lingkup Kemendikbud untuk menentukan tema-tema setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Nah, tema tadi dapat berubah setiap tahun. Untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan, merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Seperti itu, Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, Pak Asep. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, itu mengapa pelajar Indonesia itu harus memiliki profil pelajar Pancasila? Itu, Pak. Baik, Pak Asep, pertanyaan yang sangat bagus, sangat terhubung sekali dengan pernyataan saya tadi saya sampaikan. Jadi mengapa kok pelajar Indonesia harus memiliki profil pelajar Pancasila? Karena tadi yang sudah disampaikan ya Bapak, untuk pelajar Pancasila atau siswa Indonesia itu diharapkan dapat sorry Pak, sebentar. Dapat menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila ya Pak. Jadi dari nilai-nilai Pancasila tadi otomatis itu akan berkembang sehingga diharapkan setelah nanti siswa lulus tidak hanya skill yang didapat, tapi mulai dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri tetap dibawa mereka menuju ke kegiatan mereka selanjutnya, baik itu belajar lagi atau dibawa ke ranah pekerjaan mereka. Seperti itu. Jadi di pabrik atau di jenjang selanjutnya pun mereka tidak hanya dijejali dengan kompetensi-kompetensi, tapi mereka sudah punya dasar nih sebagai nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik tadi. Seperti itu Bapak. Ya Pak, terima mungkin kasih. ada sanggahan atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Cukup, Pak. Cukup Pak, jelas Pak. Ya. Oke. Cukup, Pak. Ya Bapak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. 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 Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf ya Bapak. Sampai ketemu lagi hari esok. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.